Kemarin kenapa United bisa cetak 3 gol tuh lebih kepada Bayern Munchen yang bosen. Bayern setiap udah unggul, dia kendor, terus dia agak bosen, kasih MU gol. Pertahanan lo enggak. Terus golin lagi, bosen lagi, bobo lagi. Jadi kemarin pertemuan dari dua tim bingung yang mencoba mencari form terbaiknya. Tim bingung. Jadi hasilnya gitu kan. Kembali lagi di acara MU Gak Makan. Kali ini penonton bayaran sepi. Karena MU menang kemarin lawan Burnley 1-0. Tipis. Saya sesuai prediksi nih, prediksi pembicara benar. Dia ini bilang menang tipis. Kalau Erik bilang menang tipis tapi kebobolan. Gua clean sheet ya. Iya clean sheet. Berarti ya bener dia nih sekarang nih. Nah, justru gue pengen mundur ke belakang dulu nih. Bayern lawan Manchester United. Ya. Gue juga nggak nyangka bahwa skornya bakal 4-3. Gue tadi mikir bahwa kan mungkin 2-0 gitu. Gimana tanggapan lo, Derek? Melihat skor 4-3, Haaland juga gol debut. Ya. Dan Casemiro bisa golin 2, dan itu menurut gue hal yang main di kandang Munchen luar biasa sih. Ya, walaupun kalah tapi gue melihat adanya peningkatan permainan dari sebelum-sebelumnya ya. Progres. Terutama di 20-25 menit awal bisa ngasih serangan terus, bahkan Bayern pun nggak bisa megang bola. Tapi blunder dari Onana merubah segalanya. Gol pertama Munchen. Habis itu Munchen golin kedua bisa diperkecil, habis itu diperbesar lagi sampai ke 4-1. Gue ketika udah 4-1 gue berpikir oh ya udahlah gitu kan, ya udah di end aja gitu kan. Tapi ternyata di injury time Kase bisa cetak 2 gol. 3-2 dulu baru 3-2 baru 4-3. Iya, oke. Kase bisa cetak gol, dan ya walaupun poinnya 0 secara klasemen, tapi secara permainan dan semangat juang kali ya udah mulai up dibanding yang sebelum-sebelumnya. Lawan Bayern golin 3 gol di Allianz Arena kayaknya agak jarang yang ngelakuin itu. Jadi gue merasa kayak gue tidak berkecil hati, gue tidak kecewa. Ya ini artinya sudah mulai mendekati dengan yang Ten Hag mau. Semoga, dan mungkin nextnya di Old Trafford bisa kita balas, walaupun ya kans untuk menangnya juga masih agak sulit. Gimana tanggapan Pak Adi? Kalau gue mungkin sedikit agak kurang setuju dengan Erik kali ini. Yeah. Karena kalau gue lihat kemarin kenapa United bisa cetak 3 gol tuh lebih kepada Bayern Munchen yang bosen. Bayern setiap udah unggul, dia kendor, terus dia agak bosen, kasih MU gol. Pertahanan lo enggak. Terus golin lagi, bosen lagi, bobo lagi. Jadi keadaannya justru bukan United yang tampil bagus gitu, tapi justru Bayern yang masih belum juga bagus, dan itu tadi ada bosenan. Ya, mereka membuat semuanya menjadi lebih menarik gitu kan. Harusnya mereka nggak perlu kebobolan 3 gol. Dan kalau untuk sisi United, kalau bobolin 3 gol di kandang lawan European Night, apalagi lawannya Bayern, itu harusnya menang. Nggak bisa kalau udah gol 3 terus kalah ujungnya, itu menurut gue konyol. Either dia menang atau ya hasil imbang gitu kan. Tapi itu nggak terjadi, jadi belum sesuai dengan harapan. Bayern juga mungkin kalau melihat dari sisi mereka kecewa dengan bagaimana mereka defend set piece misalnya, bagaimana Ulreich tampil juga nggak jelas gitu kan. Jadi sebenarnya kalau United bisa tampil lebih rapi, lebih disiplin, lebih tenang, harusnya mereka nggak kalah. Ya harusnya. Tapi ya paling nggak ada lah. Ya kalau gue ngeliat justru Onana yang di laga itu dengan blundernya dia bisa tampil di depan kamera, betul. Acknowledge bahwa keadaannya adalah karena dia melakukan kesalahan. Itu satu hal yang sangat baik, dan oleh karenanya follow up-nya adalah di Burnley, di mana penampilannya bagus dan pertahanannya sudah mulai percaya lagi nih sama dia. Gimana penonton bayaran? Nggak ada komentar? Karena dia kaget, gue bilang jelek tadi. Katanya, wah nggak ada celah nih. Gue mau hantam mana nih, nggak ada celah nih. Kalau menurut gue kan kemarin gue bilang 4-0. Nah, 4-1 lu bilang 4-1. Enggak, 4-0. 4-0 ya? 4-0. Dan ternyata gue nggak nyangka juga sih MU bisa masukin 3. 4-nya bener. Gue yakin gue Bayern bisa masukin 4 gol. Tapi gue nggak nyangka aja sih MU bisa nyetak 3 gol. Emang Bayernnya lagi underperform aja sih kalau menurut gue kemarin. Oh, lo setuju tuh? Aku setuju kalau Bayern underperform karena sama United di league walaupun juga masih unbeaten, dan kemarin bisa menang 7 gol tanpa balas lawan Bochum, tapi kan belum sampai ke standar penampilan Bayern yang dikenal di Bundesliga dan di Europe.
United juga sedang menuju ke sana. Jadi kemarin pertemuan dari dua tim bingung yang mencoba mencari form terbaiknya. Tim bingung. Jadi hasilnya gitu kan. Jadi itulah hasil yang menurut gue ya karena dua tim masih bingung. dua tim masih coba mencari-cari, coba melakukan banyak hal-hal yang tidak perlu defensively terutama, yaitu yang membuat tentunya juga kan Bayern masih kehilangan banyak pemain juga termasuk penjaga gawang mereka. Neuer masih recovering, sedangkan United ya 9-10 pemain nggak ada gitu kan, tuh impactnya jelas terlihat lah. Oke, kita move ke Burnley. Itu menang 1-0. Dan menurut lu Onana tampil bagus? Dia tampil bagus dibanding dengan match-match sebelumnya ya gitu. Apalagi kalau benar kata Adi juga ketika dia di Bayern dia minta ke Schmeichel bahwa gue mau ngomong nih di salah satu stasiun TV, terus dia bilang dia jelaskan kondisinya gimana dan dia berjanji bahwa dia akan memperbaiki formnya, dan itu kelihatan di Burnley. Jadi kayak ya sebenarnya mental itu sih yang kita butuhin, maksudnya kayak ya gue ngaku gue salah, gue akan perbaiki gitu. Soalnya banyak juga pihak yang gue lihat saatnya nih Onana kayak misalkan Jan Oblak ya kalau nggak salah. Di link. Iya, Iya. Oblak setiap saat kalau United lagi butuh kiper, Itu. Jan Oblak yang Ya, di link. Makanya ini gua juga bilang, dari kok dulu ada- nih. dari Dari dulu. dulu Jan Oblak nih ngomongnya nih. DG udah harus pergi dari dulu kalau kata dia. Jadi lu dari dulu udah timnya Jan Oblak. Ya, sebenarnya. Sebenarnya datang Onana. Datang Onana. Banyak juga kebobolan, apalagi kemarin lawan Munchen tiba-tiba kok dikaitin lagi dengan Jan Oblak. Itu yang gua ini kemarin akhirnya tampil bagus lawan Burnley, tapi gua ada salah satu yang gua liatin bahwa ada yang tiang itu tuh. Iya. Itu masih diselamatkan dengan tiang lah ibaratnya. Iya benar. Dan menurut lo penampilan MU lawan Burnley? Ya, itu yang harus terjadi, clean sheet, lebih solid di pertahanan. Memang levelnya ya, karena Burnley tetap walaupun derby dan selalu menyulitkan United, sama juga dengan nanti Crystal Palace. Tapi kemarin kita bisa menavigate kendala-kendala yang terjadi di persaingan, dan ada satu peluang yang memang sangat luar biasa diselesaikan oleh Bruno Fernandes ya. Iya, ada umpan dari Jonny Evans juga. Ya, itu hal yang menarik bahwa Jonny Evans akhirnya ada juga salah satu berita yang bilang bahwa nggak nyangka juga bisa kembali lagi ke MU dan Penampilan ke 200. 200 ke 200. Tapi kan kembali ya lawannya dengan level dari Burnley yang menurut gue juga akan langsung degradasi lagi karena sehebat-hebatnya 1 poin masih. 5 1 pertandingan. poin. Sheffield pun demikian. Sehebat-hebatnya Vincent Kompany yang dikatakan punya kemampuan luar biasa, tapi sama dengan Ten Hag ada naivety yang dia tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang disajikan oleh lawan-lawannya di Premier League. Coba bermain dengan sistem Championship tentunya susah kalau sudah menemukan level yang 2 tingkat 3 tingkat di atas kan. Apalagi kalau nggak salah Burnley itu nggak beli banyak pemain kan ya dia. Nggak beli, tapi banyak pemain mudanya juga, ada pemain yang bagus juga. Kaleo Show menurut gue satu prospek yang luar biasa, tapi belum saatnya Tapi lah. nggak akan diambil juga kok. Mungkin begitu main di Premier League kaget kali ya pemain-pemainnya. Nah, pasti. Tapi kan harus ada konsep yang berbeda ketimbang approach mereka di Championship, lebih mengutamakan pertahanan misalnya. Tapi Burnley cuma punya satu cara selama ini, dan itu yang akan menjadi sandungan. Iya, jadi bumerang juga ya, maksudnya kayak Tapi udah lama-lama di- kebaca juga orang kan. Tapi di laga itu MU nggak bagus-bagus banget juga sih Pak mainnya Pak. Ya Emang, iya kan? memang. Tapi Memang. menang. Ball possession juga Ball possession jauh. tidak menentukan. Iya. Udah nggak zaman. Ini bukan tahun Tapi 60. untuk ukuran MU Pak, Iya. ball possession tuh ya. United nggak pernah unggul dalam ball possession. Kalaupun unggul itu hadiah. Ini jauh. Karena Iya, Pak. konsepnya dalam laga-laga away United adalah counter attacking. Kalau Betul. mereka kuasai bola, justru yang terjadi dengan ketika menghadapi Brighton. Lawan Arsenal juga. Arsenal, ini menarik Brighton. bahwa Iya. Manchester United bahwa counter attacking. Tapi yang gua concern adalah bahwa emang dari zaman dulu MU begitu. Enggak. Enggak. Apa Sebenarnya zamannya Ten Hag? Nggak kalau dari sekarang karena kita punya level penampilan yang di bawah dari tim-tim lain. Iya. Jadi harus dengan mindset mungkin untuk mencari hasil, itu tadi yang gue bilang harus nggak boleh Main terbuka. nggak boleh arogan bahwa United itu akan pegang kendali sejak awal dengan possession, kemudian akan serang dan gol. Melawan Arsenal, melawan Bayern juga di awal-awal bagus, tapi kemudian ketika tidak ada conversion rate yang bagus, maka akan menjadi malapetaka. Karena kalau kita high press, itu kadang-kadang yang dicari oleh lawan kan. Iya. Dan United belum bisa tuh untuk menjalankan Betul, high betul, press dengan intensitas luar biasa kayak Liverpool gitu, tapi juga dengan keadaan transisi yang bagus. Balance sih belum ada. Jadi ya mau dibilang small team mentality, tapi memang itu yang harus terjadi gitu kan. Ya kalau dulu dengan gaya Ole counter attacking Iya, dibilang Ole. kurang efektif, ya untuk sekarang juga masih sama karena masih coba dicari pemain. Nah, oleh karenanya hadir Amrabat. Ini untuk bisa mengubah sedikit konsep dari United yang akan tampil lebih menguasai possession. Dia tampil berapa menit kemarin?
Nggak nggak sampai 5 menit. 5 menit. Iya. Enggak. Udah Karena- kelihatan? Hah? Belum. Belum lah. Belum kelihatan. Itu ya adalah hal yang menarik bahwa dia udah latihan, dia udah bisa turun 5 menit, bahwa pertandingan selanjutnya akan ada malam ini akan ada Crystal Palace di EFL dan Waktu kita syuting ya, waktu kita ya. syuting. Tapi kalau di minggu depan di akhir pekan ini ada Crystal Palace lagi. Gimana Oh, tanggapan sama. lo? Ya, Palace sama hal dengan Burnley selalu menyulitkan United, bahkan beberapa musim lalu sempat menang juga 1-0 kan. Iya, betul. Dan ini adalah keadaan yang harus bisa dicermati oleh Ten Hag karena nggak boleh kita kalah. Betul. Dan di Carabao Cup ini adalah pertandingan yang sangat tricky. Karena menurut gua ada rotasi yang harus dilakukan, tapi akan unggul tipis. Unggul tipis. Unggul tipis lagi nih. Unggul tipis. Emang Adian ini lebih ke fans Manchester United yang rasional. Bahwa Rasional. kalau misalkan MU jelek ya bilang jelek. Iya. Dan ada juga kan yang ngotot enggak pokoknya MU bagus lah pokoknya gitu. Ya emang kan sesuai dengan realita aja kan. Iya, sesuai realita. Emang benar-benar sosok komentator yang sesuai realita ini dia. Kalau menurut lo, Rik, Ya. lawan Crystal Palace dua pertandingan nih. Di Iya. Carabao sama di Liga. IPL ya. IPL. Gue setuju sama Adi dari dulu. Mungkin tepatnya waktu Roy Hodgson udah mulai megang Palace lagi. ya. Itu suka berbahaya. Gue tidak pernah melihat United dengan nyaman menang lawan Palace. 1-0 kita menang, kandang sendiri di kandang Palace Dibalas. kita kalah. Olise. 1-0 juga. Olise. Habis itu menang 3-1, tapi di kandang Palace kita juga kalah. Jadi inilah gimana ya, laga ini tidak bisa ditentukan dengan bahwa United lagi angin menang lagi ke dia terus bisa menang, nggak, belum tentu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, lawan Palace tuh susah, tricky. Biarpun di Carabao atau di IPL dua-duanya Sama ya, karena Sama. setupnya Palace kan dia tim yang juga solid dulu di pertahanan. Ya, Anderson, Gehi sudah kembali gitu kan. Dan lapangan tengah mereka ini juga satu tim yang punya kinerja yang luar biasa untuk bisa menyulitkan United untuk build up. Doucouré adalah pemain yang kalau menurut gue sih dia bisa ada di tim top 6. Tapi masih mungkin menjadi keadaan yang menguntungkan buat dia, menjadi promosi buat dia juga karena mungkin di Januari justru dia akan pindah. Tapi selama dia masih ada di situ, ada juga Eze, ada juga banyak pemain lain yang bisa menyulitkan, bahkan sampai ke Hudson Edward yang sekarang Hudson sedang Edward, on fire iya, juga. udah Jadi on ini fire harus lagi dia. diperhatikan juga karena Edward yang kalau gue bilang udah balik ke form Celtic-nya ini bisa menjadi kendala bagi backline United yang masih berganti-ganti karena masih banyak yang cedera gitu kan. Musim lalu Edward belum bisa ngomong banyak gitu kan, karena ya mungkin dia adaptasi juga kan, karena beda ya gaya main culture di Liga Scotland Scotland. sama di Inggris. Ya bahaya juga sih, kemarin berapa kali udah cetak 2 gol ya. Ya. Gue lupa lawan Brighton kalau nggak Brighton. Ya lupa deh, pokoknya ada dia golin gitu. Cuman walaupun Zaha nggak ada, ya apa namanya, Eze juga udah bisa ngacak-ngacak. Itu bahaya banget sih lawan Palace. Tapi lo masih kurang yakin nih bahwa back MU bakal bisa meredam itu. Dengan gue nggak tahu Rafa udah bisa turun apa enggak ya. Kalaupun turun Kayaknya mungkin Rafa dia udah di IPL Rafa ya. kemarin udah main sebentar kan. Iya. tapi Jadi mungkin di Carabao dia nggak main tapi Tapi di di Premier League IPL. ya. Oh ya, yang menarik adalah bahwa tipikal MU di Carabao itu dia memainkan tim kedua atau emang Kalau gue lihat dari Sama. musim lalu nggak sama. Bahkan kiper pun nggak diganti. oh gitu. De Gea tuh main terus. Harusnya kan kita bisa ngeliat Ini Dean Ten Hag, kita Henderson. bicara Ten Hag. Ten Hag. Iya, ya. kita bisa ngeliat Dean Henderson di at least di Carabao lah ya gitu. Ini enggak. Season lalu De Gea main di penjaga gawang utama. Tapi kalau untuk kali ini gue mungkin pinginnya adalah squad Bendir. yang B-nya B. untuk di Carabao karena memang sudah kita sebagai juara bertahan masuk lagi, tentunya ambisinya adalah harus Champions League, Iya. ada FA Cup juga, itu yang lebih di grade yang lebih atas gitu kan. Merotasi, memainkan pemain-pemain muda, Kobe Mainoo kalau udah kembali fit juga tentunya bisa dicoba di Carabao Cup sebelum dia, kalau menurut gue dia juga udah Premier League ready dan itu adalah pemain yang juga bisa kembali merubah peruntungan di lapangan tengah. Nggak cuma Amrabat tapi juga Kobe Mainoo yang sebenarnya sejak awal pramusim udah bagian dari plannya Iya. Ten Hag selalu dimainkan Karena dan dia coba cedera. untuk ditampilkan di Premier League sebenarnya sejak awal, tapi karena dia cedera harus ada perubahan plan juga, itu yang membuat untuk sementara masih belum set starting 11-nya Ten Hag untuk mungkin sampai bulan Desember ya baru bisa semuanya kembali. Main, iya. Iya, Tapi ya di saat itu kita harus bisa mengarungi semua pertandingan untuk menang tipis-tipis aja. Iya. Iya, ngomong-ngomong Mainoo juga kalau menurut gue cederanya agak nggak beruntung ya. Karena cederanya bukan cedera yang dia challenge atau apa, tapi dia karena tidak sengaja jatuh lawan Arsenal ya waktu itu ya. Jadi
apa saja sih kalau kata gue. Harusnya dia bisa udah ada di starting lineup dan bahkan mungkin Amrabat juga nggak ada kali mungkin Ya. kalau main terus gitu. Karena cedera jadinya Amrabat lah ya. Amrabat gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kemarin 2 penampilan kemarin tuh ada Hannibal yang gue dulu sama Adi tuh pernah ngobrolin bahwa Hannibal Mejbri ini Harus dikasih kesempatan. Iya. Toh kemarin juga mainnya fight terus Ya. lari terus kanan kiri, bahkan dia waktu lagi lawan Arsenal juga Golin keren, tinggal. golin keren sih Ya. menurut gue. Makanya Ya. gue sampai ini siapa pemain ternyata ini pemain Prancis gitu. Iya, dia Dan usia masih muda ya. Tapi sekarang dia perempuan Tunisia ya. dia Oh, gitu. Tunisia, dia milih Ya. Tunisia karena di Prancis nggak dipanggil dia. Dan di Arab Cup yang lalu sebelum World Cup dia juga luar biasa tuh buat Tunisia. Makanya gue bilang, oh ini salah satu potensial dan umurnya masih muda. Satu lagi ada pemain yang lo bilang siapa kemarin kayak gitu. Dan Gore. Dan Gor. Iya, ada Sama juga juga. pemain muda juga tuh. Ya. Banyak itu juga yang harusnya pemain-pemain potensial ya. dapat menit bermain di Carabao. Karena kan harus menyimpan tenaga untuk Champions League yang menjadi target utama juga. Ya soalnya kalau dilihat-lihat pertandingannya ada Crystal Palace di Carabao, Crystal Palace di akhir pekan, Ya. Galatasaray, Galatasaray. kalau nggak salah, Galatasaray di minggu depan. Habis itu ada lagi banyak pertandingan, ada 4 pertandingan lagi, baru habis itu ada Manchester City. Jadi ya soalnya yang gue lihat nih kayaknya nih menurut pandangan gue MU permasalahannya di ruang ganti lah, keributan, cedera. Ya. Lo menanggapinya gimana sih kalau misalnya? Ya, untungnya terjadi di awal. Untungnya terjadi di jadi awal. akan cepat berlalu. Jadon cepat pindah juga karena ini terlalu berlama-lama. Menurut gua putusin aja kontraknya, nggak ada urusan gitu kan. Karena masih banyak pemain lain bahkan dari akademi yang bisa dinaikin untuk gantiin pemain yang nggak penting kayak Jadon Sancho. Nggak rugi, Pak. Sama sekali nggak rugi. Nggak rugi ya. 75 ya kalau nggak salah. 80. Anggap aja itu untuk biaya yayasan tertentu. Karena dia nggak pernah perform juga dengan karakter seperti ini yang merusak culture juga. Ini kan yang dibilang oleh Ten Hag bahwa ada culture yang memang cukup buruk. Ada orang seperti Jadon yang harusnya menuruti apa kata Gaffernya dan bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan kualitasnya, tapi dia nyaut layaknya anak kecil di social media. Ini kan hal-hal yang harus bisa dihilangkan dari squad. Karena untuk jalan ke depannya gundukan seperti ini harus dihaluskan. Iya, Itu iya, harus disingkirkan berarti kan. Sampai sekarang belum minta maaf loh. Dan ya tadi gue baca Sebenarnya bahwa nggak perlu sih harusnya. dia tidak mau minta maaf ke Ten Hag. Iya. Dan menurut lo putus saja. Oh putus, harus. Ya, lu tau nggak kenapa dia begitu? Karena di sosial media kemarin-kemarin muncul foto dia sama Jesse Lingard. Oh gitu. Dia mainnya sama Jesse Lingard. Lu tau kan Lingard seperti apa dulu? Dipanas-panasin kali. Iya. Ngapain minta maaf gitu. Jesse Lingard punya klub juga enggak? Belum ada. Mau ke Saudi. Mau ke Saudi. Iya. Latihannya di Sama West Etifak Ham, ya? tapi ke Etifak. Iya. Oke. Menurut lo Crystal Palace di Carabao Menang tipis United 2-1. United 2-1 lo 2-1. Sama. Oke. Sama. bicara IPL 2-0. 2-0. Iya. Kenapa di Carabao? Karena rotasi. Oh, gue setuju sih rotasi. Karena ada rotasi itu yang tadi lo pengennya ada rotasi. Tapi yang gue lihat tadi bahwa menurut kalian berdua Ten Hag ini adalah memakai pemain yang Hampir sama-sama sama. aja. Sama. Karena kan ada pressure ya untuk bisa langsung mendapatkan trofi di musim lalu. Oh iya. Untuk Ten Hag. Akhirnya Dan dia dia dapat Carabao itu. dapat chance-nya ketika dia melihat sudah di perempat final, ya dia nggak akan ganti juga squadnya sampai ke final gitu kan. Oh, Tapi kalau untuk kali ini harus ada rotasi lah, karena tentu aim-nya nggak boleh mengulangi kesalahan di Eropa lah. Iya. Nggak boleh membuang kesempatan, apalagi ini Champions League kan. lo? Rick? IPL ya? Iya. 3-1. Karena Tetap bola. bobol ya? Tetap bobol. Kalau gue feeling karena Rafa Varane main, clean sheet. Ada Rafael Varane, tapi belum tentu Amrabat bisa starting lineup. Amrabat mungkin tetap dari bench ya, dari bench. Tapi menit bermainnya lebih banyak. Menit bermainnya lebih banyak lah ya. Dan gue mungkin juga satu hal ya, Højlund kemarin udah golin di laga menghadapi Bayern, tapi nggak menciptakan gol di Burnley. Tapi yang gue lihat positif, kalau yang kalian bilang duta jalan Itu jalan santai. menghadapi Bayern, dia masuk, menurut gue positif. Karena Untuk dia jalan santai coba itu siapa sih? Gue sampai sekarang masih Anthony bingung. Martial. Anthony Martial. Tapi yang gue lihat dia fight Jalan santai, gua menghadapi kadang-kadang Bayern nyari pas tahu. masuk, dia fight, dia coba menangin duel, dia coba berlari juga dari sentral, dari flank. Menurut gue ada sesuatu yang coba dia buktikan, mungkin mau pindah ke Bayern kali. Iya, mungkin. Nanti ada yang ngelucut kan? Ada yang mancing nih. Sebenarnya dia bisa kalau dia ada lecutan. Iya. Ada yang ngancem dia. Ayo lo tampil bagus sih. Iya, Karena gue terkejut pas dia masuk, ya sangat positif gitu kan. Kemarin gue lihat juga ada Jamal yang ngacak-ngacak dari kiri Manchester United. Musiala ya.
kirinya kanannya MU siapa sih? Back? Dalot. Wan Bissaka lagi cedera 2 bulan. Wan Bissaka. Ya itu Oh, apa cedera? permasalahan cederanya nih. Coba gimana penonton bayaran? Udah mulai sampaikan. Tapi kan kurang ada celah minggu ini ya. Dokternya Arsenal kan udah pindah ya begini. Iya, iya. MU. Maaf ya, makasih ya. Arsenal abis cedera semua. Iya, iya. Kalau untuk lawan Crystal Palace nanti malam kayaknya Kalah. menang 2-0. Oh, menang. Crystal Palace ya. Kalau kan lu bilang ini MU enggak rotasi pemainnya banyak Iya, iya. hidup lagi rotasi, Pak. 2-0 buat Crystal Palace kalau gua. Tapi kalau IPL-nya IPL-nya ya 1-0 aja. Palace juga. emang selalu kontra ini emang cocok buat program kayak MU gak makan nih. nggak apa. Iya. Biar. Iya, Pak. Soalnya kan kalau nanti malam kata Mas Adi juga kan banyak pasti rotasi kan. Rotasi Harusnya. Harusnya ya. Ya 2-0 bisa lah. Kalahnya. Kalahnya. Kalau nggak rotasi ya 1-0 aja kalahnya. Tapi biasanya juga tim kecil gitu gue nggak bilang Palace tim kecil karena menurut gue nggak masuk top 6 atau apalah. Gue bilangnya emang Tim emang menengah ya, Pak? ya tim menengah lah. Crystal Palace Mediocre. mungkin ada rotasi juga pasti kan. kalau Pasti ada rotasi juga. begitu. Kiper biasanya mereka. Ya. Tapi nggak banyak, Pak. Kalau klub-klub kayak gitu untuk ini malah pembuktian sih, Pak, kalau Bahkan kalau kipernya Palace dirotasi, maka Henderson yang mulai. Oh iya, Henderson. Iya, karena Sam Johnson lagi bagus di Iya. Premier League gitu kan. Jadi Henderson punya something to prove juga buat laga Carabao nanti kan. Ya bisa dibuktikan juga bahwa dia tampil baik lah ya. Kadang-kadang begini nih, bekas pemain-pemain MU nih kipernya berapa kali Tom Heaton, Tom dulu, Heaton, iya. Sam Johnston. Bakal perform luar biasa ya. Begitu dia main lawan United, gila udah kayak Peter Schmeichel mainnya. Prime Peter Schmeichel atau Prime Van der Sar biasanya begitu. Atau Prime De Gea. Ya, ya. Van de Gea. Dari 3 kiper itu, Schmeichel, Van der Sar, De Gea. Mana kiper yang paling Gue udah pernah gue tanya nih, gue udah tanya ke dia nih. Gus Michael. Tuh, Why? Hah? Schmeichel karena Schmeichel di era itu sangat-sangat merubah konsep penjaga gawang yang tadinya kaku, dia tampil bisa mensupport pertahanan, starting positionnya yang selalu dia bilang agak lebih tinggi, lebih progresif, dan dia punya kemampuan unorthodox untuk bisa melakukan save dengan melibatkan pengalaman dia di handball ya, itu yang menyebabkan dia bisa star jump, dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin menurut penjaga gawang lain itu belum pernah dilakukan, tapi untuk fleksibilitas penjaga gawang di bola lapangan itu sangat berpengaruh. Itu yang dia cerita sendiri ya ke gua tentang bagaimana dia bisa mengimplementasikan pengalamannya sebagai mantan pemain handball, karena kan di Denmark handball tuh olahraga nomor 2 kan, dan itu yang membuat dia punya kemampuan luar biasa lah, dan terbukti lah di grup stage 99 itu kan semuanya berat tuh. Ada FC Bayern, ada Barcelona, lanjut Internazionale, Juventus, game demi game itu dia selalu perform dengan save-nya yang krusial. Wah, gue baru tahu bahwa Schmeichel itu dari handball. bocorannya langsung dari orangnya soalnya. Tonton interview gua makanya. Gua kalau misalkan cari interview Adiani, kebanyakan basket. Gua baru lihat, wah Adiani ternyata expert juga di basket. Programnya basket, biasa di TV, kalau di YouTube apa nih selain MU nih? Gue cari tahu kan tentang Adiani, bayangkan basket Pak kalau di YouTube. Makanya yang Schmeichel gue nggak nemu di mana tuh. Ada tuh di. Ada di video, gue ya. pernah dikasih unjuk videonya. Tapi kalau menurut lo dari 3 kiper ini, Aduh, gue sih akan menyingkirkan De Gea pertama. wah kenapa lo singkirin nih ya? Ya kalau dibanding dengan Schmeichel dan Iya Van der sih. Sar jauh lah. Apa yang udah dihasilkan mereka berdua. Cuman tinggal masalah loyalitas kayaknya. Tapi sama-sama 6 tahun deh di sana ya. Sama. Bingung. De Gea paling Bingung, loyal justru. Paling loyal, paling lama. Ya kan gue enggak, tuh gue bilang kan di antara mereka berdua nih, Oh, Schmeichel sama Edwin. si Van der Sar. Dua-duanya sama-sama menyumbangkan Champions Champions League. League. Yeah. Bingung gue. Betul lo lihat dari rekor clean sheet. Rekor clean sheet Van der Van Sar. Sar, iya, berturut-turut. Van der Sar gue. Van der Sar dia pernah 11 match ya. Ya. Itu rekor Premier League. Dengan backnya sih, Japstam. Enggak, Vidic. udah Vidic sama Rio. Rio. Jadi sama Vidic, Rio. Dan emang tuh faktor back juga kali. Oh iya pasti. Iya dong. Karena clean sheet kan faktor back juga kan. Nggak mungkin kan dia digebok-gebokin terus. Foto back, foto lapangan tengah. Lapangan Efek domino. Iya sih. Tengahnya bagus, belakangnya bagus. Owen Hargreaves. Owen Hargreaves. Scholes. Scholes masih ada. Scholes. iya. Masih Masih ada. ada. Wah, peran Susah. MU. Sejarah lagi. Lagi. Jangan ntar kita dibahas sih. Sejarah Dibahas lagi. kita. Jangan. Pertanyaan berikutnya yang gue pengen tanyain adalah, lo yakin gak musim ini tuh MU bakal mendapatkan piala? Oh, yakin. Yakin? Yakin. Piala apa tuh, Pak?
FA Cup. Iya. Kemarin Carabao udah. Kan Carabao udah, sekarang FA Cup. Oh, jadi Karena Champions League mungkin perempat final. Champions League yang penting lolos grup dulu, Iya. habis itu Knockout 16 besar lolos, Lolos. perempat final, Iya. berhenti. 16 besar ketemu Barca kayak Pak langsung. Nggak masalah. Gak masalah ya. Nggak masalah. Karena over 2 legs kayak lawan Bayern walaupun di group stage, tapi kan di Old Trafford bakal menang. Nah misalnya lawan Barcelona gitu kalau di knockout stage, di first leg imbang atau menang. Karena kan di Europa League Barca kita kalahkan di Camp Nou. Dan itu bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Karena Barcelona kita lihat nanti. kita punya nomornya. Ini masih berandai-andai Kita jauh punya banget. nomornya kalau lawan Barcelona. Ini masih jauh lah. Ya kan ditanya ya kita Ditanya kita jawab. Iya. Kalau menurut lu Rick, ada tahun ini piala? Ada, tapi yang pasti nggak akan champion sama nggak akan belum akan IPL juga. Ya antara FA Carabao Cup. sama FA Cup. Tapi emang ya dua ini yang realistis nih. Fans-fans yang realistis melihat squad saat ini dan melihat performa juga sih bahwa semua itu adalah butuh proses. Yang gue lihat nih dua orang ini butuh proses, nggak ada tuh yang ibaratnya kayak fans yang ngaco ibaratnya. Ten Hag out gitu kan. Iya, yang gue lihat Nggak kan ada Ten Hag out, Onana out juga. Onana lah mau digantiin sama Jan Oblak. Nggak bisa. Belum apa ya, mereka harus bisa memberikan waktu bagi pemain-pemain baru dengan satu sistem baru yang Onana kenal. Sistem bermainnya kan dengan dia memulai serangan, dia tampil lebih tinggi juga. Ini butuh pembelajaran bagi defenders, bagi midfielders, dan juga pemain yang bisa nerima long ball-nya, para pemain depan gitu kan. Itu perlu kesempatan lah untuk mereka bisa gel in lebih baik lagi. Dan ya ini udah mulai perlahan dari Burnley menuju nanti sebelum kalah lagi lawan City. Nah itu akan ada perkembangan yang signifikan dari penampilan Onana, kembalinya para pemain yang cedera gitu kan. Kalau lawan City taruhlah 3 atau 4 pemain yang cedera sekarang fit, Comeback ada chance kita bisa mendapatkan setidaknya poin lah. 1 berarti. Tapi kalau masih ini tetap- realistis nggak mungkin menang Oh iya, kan? nggak mungkin. Realistisnya 1 poin dari Adjani, luar biasa. Tapi Pak gini Pak, sejak kemarin United menang, coba deh sosmed kayaknya sepi. Ya. Kalau skor, kalau MU kalah, hancur-hancuran. Ntar rame lagi biasanya lawan City nih. Tapi biasanya dalam 6 pertandingan ke depan ada Crystal Palace 2 pertandingan, ada Gala, ada Galatasaray. Copenhagen. Itu kalau ada yang 1 kalah aja, itu rame pasti. Iya, Rame banget tuh. ya kan nggak MU nggak makan Pak. Benar, sesuai nama program. Enggak Kalau MU nggak kalah, makan. ini kayak menang anteng aja nih. Nggak ada yang nyerang di Twitter tuh, nggak ada yang apa gitu. nggak Chelsea ada. anteng banget ya. Oh Chelsea anteng banget. Anteng banget itu. Yang menarik adalah City tadi kan Adi bilang bahwa mendapatkan 1 poin dari ini. City yang gue lihat kayak kemarin, gue nggak tahu ya, ada orang yang bilang City main asal-asalannya menang kemarin. Itu bukan Iya, asal-asalan. 6 pertandingan gue bilang main asal-asalan gimana sih? Gue kan nggak nonton dari City. Itu bukan asal-asalan, itu adalah benchmark dari apa yang harus dilakukan oleh tim-tim lain untuk mengejar City. Bagaimana mereka fleksibel, bahkan dengan 10 pemain pun masih bisa keep everything nice and tight, nggak ada perubahan signifikan yang bisa membuat tim leluasa untuk menekan gitu kan. Dan bahkan ketika fans Arsenal sudah berpesta dengan Rodri yang cedera, justru berturut-turut pemainnya Arsenal yang cedera. Declan Rice, Bukayo Saka. Jadi ini keadaannya juga tadinya kan Arsenal yakin tuh Udah bisa. ada Sange, Ya, ada tapi Sange. ternyata harus Balik berpikir anginnya. ulang. Justru malah City menang 6 pertandingan, justru kemarin terhenti Arsenal di derby dia draw. Draw. Tapi kan drawnya udah setiap derby draw, lawan Fulham draw juga. Oh iya juga sih. Nah, kalau City itu gue takutnya ini masih di gigi 3 justru. Ketika mereka bisa 6 laga 6 kemenangan tapi belum full speed, belum di peak performance-nya, ini sangat bahaya kan. Apa karena Haaland yang belum Enggak. gacor apa? Bukan karena itu, karena Kevin De Bruyne nggak ada, Bernardo, Jackie Grealish kemarin ganti-gantian cedera gitu kan. Sekarang Rodri juga akan absen beberapa pertandingan. Tapi ya kembali dengan kemampuan squad dan rotasi, kemudian juga kemampuan Pep ya, tetap mereka akan menang Liga Januari lah mereka udah menang. Enggak lah Pak, kecepatan. Kalau gue Maret biasanya, Maret. karena gue kecewa dengan Arsenal. Karena gue kecewa karena terlalu banyak mencoba-coba sekarang nih. Udah itu gua akuin. agak berlebihan. Tadinya gue pikir akan coba memangkas Belajar dari pengalaman. Leeds City di musim lalu gitu kan. Tapi justru Arteta dengan ide-idenya yang harusnya dia cetuskan mungkin di pre-season gitu kan. Tapi kali ini justru membuat perkembangan timnya agak sedikit terganggu ya. Dan ini yang membuat gue yakin bahwa City pada bulan Januari udah akan terlalu jauh lah. 10-12 angka di depan Enggak dari di Januari pesaingnya. juga Pak. Enggak.
Kalau Maret masih oke lah, kalau Februari enggak lah. Karena gue lihat Liverpool juga walaupun oke tapi masih ada beberapa kelemahan gitu. Oh, kan. banyak ketinggalan Ya, juga Arsenal dia, juga comeback gitu. FC katanya. Ya terlalu comeback terus-terusan. Kalau itu dicoba terus jadinya kayak United dan Tottenham juga kan di musim lalu gitu. Coba untuk mendaki gunung tertinggal 2 gol, 3 Akhirnya gol. keseringan Nggak ketinggalan. sehat, iya. Dan itu yang membuat gue yakin bahwa ya itu Januari bisa 10 poin terunggul. Ada satu hal yang menarik tadi ketika Adi bahas tentang Manchester City. Pemainnya silih berganti, gantian cedera Ya. dan kalau misalkan orang bilang main asal-asalan ya itu nggak asal-asalan. Apa yang membedakan Manchester United yang cedera juga dengan City yang juga punya beberapa kendala gitu kan. Iya. Misalnya Bernardo Silva juga akan cedera 2-3 minggu gitu. Level pelatihnya. level pelatih? Pep pelatih yang elit, udah nggak bisa kita pungkiri bahwa Ten Hag masih mencoba menjadi elit, dan kalau sukses di Eredivisie dan Ajax domestically oke. Tapi bagaimana di Continental dan bagaimana juga dia di liga lain masih belum terbukti. Sedangkan Pep sudah punya CV yang luar biasa gitu kan. Sistemnya ini adalah sistem yang sangat kuat dan fleksibel. Bukan masalah pemainnya yang akan memberikan efek, tapi Pep dan sistemnya akan memberikan efek ke pemain. Ketika 3-4 pemain hilang, tapi tim tidak terpengaruh, maka sistem itu sudah sangat kuat dan terbukti. Dengan ide-ide segar, dengan semua tim mengikuti apa yang coba dilakukan oleh Pep Guardiola, itu adalah bukti bahwa benchmarknya ada di tim Premier League, ada di Man City, di tim Europe juga di Man City. Bagaimana inverted wingbacks, kemudian defender yang bisa bergerak, central defender nih yang bisa bergerak ke sayap, Iya, sayap. central defender yang bisa involve di lapangan tengah, bahkan bisa di sana kemudian membantu pertahanan lagi, dan membantu pertahanan pun juga bisa bergerak kemana-mana. Terus pemain depan yang menyerang half space tapi juga padu dengan center forwardnya. Ini kan ide-ide yang luar biasa. Wingbacks, kemudian juga pemain winger yang bisa masuk ke dalam tapi kelebar juga oke. Dan ketika Pep dalam setiap laga mengganti-ganti para pemain wingnya, itu menjadi ciri juga kan dari personal change-nya Pep tidak berpengaruh juga. Riyad Mahrez hilang, tapi ada yang ganti. Jack Grealish luar biasa sekarang. Jeremy Doku. Grealish bisa menjadi two-way player. Yang dulu nggak pernah ada kita lihat kemampuan dia transisi kan. Iya. Tapi sekarang dengan dia tahu bahwa Pep punya stature yang cukup untuk membuat dia bisa melakukan coaching terhadap pemain-pemain yang sebenarnya bebel, ini kan juga satu konsep yang belum bisa Ten Hag lakuin. Ten Hag mau coba keras, oke. Itu bisa menjadi kesempatan buat dia untuk bilang ini otoritas ada di gua. Dan itu gue setuju. Treatment dengan Jadon, treatment dengan Anthony, dengan Cristiano, membuktikan bahwa dia memang punya satu karakter yang luar biasa gitu, yang untuk United ke depannya akan bagus. Tapi kalau bicara tentang tadi sistem, United belum punya DNA yang fix, nggak seperti Pep. Bahkan kalau kita bicara Brighton pun, Brighton punya satu color permainan sistem yang lebih oke ketimbang United. Karena kan kemarin mereka mengganti 6, sebelumnya mereka mengganti 9, tapi nggak ada pengaruhnya terhadap result. Iya. Ini yang membuat De Zerbi dan Pep menurut gue punya kesamaan dari segi sistem yang sudah sangat kuat. Bisa jadi elit juga De Zerbi ya. Bisa jadi elit juga De Zerbi. De Zerbi kalau sekarang untuk Brighton bukan tidak mungkin 2 musim lagi bisa Ke tim besar. ada di tim yang lebih Tapi bagus. apa bisa De Zerbi kayak masuk tim besar kayak ntar gue takutnya kayak Potter kemarin sih, dia di tim besar ada tekanan malah amburadul. Nah, tapi kan Potter belum punya pedigree Champions League, pedigree di Europe, sedangkan De Zerbi udah bersama Shakhtar. Walaupun Shakhtar ya, tapi dia bisa bawa Shakhtar cukup bagus juga gitu. Dan ini yang bisa juga memberikan bukti bahwa De Zerbi tidak hanya bagus untuk pemain muda, tapi untuk nanti kalau dia bisa memimpin tim-tim yang ada di top 6, bukan tidak mungkin juga akan resultnya bagus ya. Deep Talk with Adia nih. Nyetok. Kemarin kan juga Brighton sama kan, habis di Europe dia ganti 9 pemain, tapi kalau di Europe dia belum punya pengalaman, dan bagaimana bisa tampil di Premier League kemudian di midweek-nya di Europe itu perlu waktu juga untuk adaptasi. Pemainnya kaget, wah Champions League nih gitu. Europa League. Mainnya malam nih. Tapi kan kalau buat mereka itu sudah sebagai satu pencapaian yang luar biasa gitu. Nah ini yang mungkin Ten Hag juga harus belajar dari De Zerbi bahwa sistem yang dia inginkan harus jelas dan bisa diterima oleh para pemain, implementasi di lapangan, karena Brighton sudah melakukan itu dengan luar biasa. Jadi intinya belum punya pakem lah ya. Hampir. Belum berarti Pak. Hampir. Identitasnya masih Hampir itu berarti belum. cari nyari Kontraknya Ten Hag sampai kapan sih kontraknya? 2024. 26 ya? Ya, 2026. Berarti masih ada kesempatan panjang buat Ten Hag membuktiin sampai 2026 bisa dapat berapa piala menurut lu, Rik?
Cukup sih. Cukup Pak. Ya nambah satu lah. Nambah satu FA Cup kan. FA Cup di tahun ini kan. Kan sampai kontraknya berakhir 2006. Iya. Ya kalau 2026 berarti konsep yang dibutuhkan oleh Ten Hag adalah untuk bisa mengupgrade timnya hingga 2025 menurut gue. Iya. 2025 harus menjadi juara di Premier League. 2025 berarti tahun depan lah. Iya. Musim 2004-2024. Kalau dia 2025 nggak bisa meraih titel juara, maka pressure-nya sebelum kontraknya habis kan Out. akan luar biasa kan. Oh. Belum tentu Justru out, belum tapi tentu out. pressure-nya akan Kan meningkat. 2025 sorry. 2025 kan? Ya, takut salah, takut diserang. Nah itu harus juara. 2025 harus juara. Gimana? Dengan permainan yang sekarang ini Pak. Hah? Sistem yang sekarang. Ya Udah berapa karena tahun kita sistemnya belum bisa menilai Ten Hag di musim ini karena belum memainkan starting 11 terbaiknya dengan kendala cedera tadi. Tapi gue bilang nanti di Desember Januari itu adalah kesempatan bagi Ten Hag untuk unjuk kebolehan kalau dia sudah bisa menampilkan 11 terbaiknya. Kalau resultnya masih belum oke juga, masih turun naik, nah itu bisa dikritisi oleh para penggemar yang tadi bilang apa tuh, Ten Hag out gitu kan. Soalnya ada beberapa juga yang kayak kemarin permasalahan United juga yang gue lihat adalah yang di media yang gue baca adalah internal rata-rata sih. Masalah datang dari Ronaldo. Terus habis itu ada lagi kemarin masalah yang pindah ke Spanyol siapa? Mason Greenwood. Mason Greenwood. Habis itu ada lagi Anthony, Jadon Sancho. Permasalahan-permasalahannya. Badai cedera. Nah, gue menantikan bahwa performa MU dengan full tim kita lihat. Gue sih tetap ya kalau kayak gitu berarti kan ya bukan membenarkan apa yang dikatakan Gary Neville, tapi di atas ada yang salah. Dan gue selalu mengincar Arnold dan kroni-kroninya ini yang harus disingkirin karena tetap mereka tidak bisa bahkan memprotek apa yang harus menjadi in-house problems. Gue yakin justru ada satu di antara mereka yang ada di office itu yang melik berita-berita ini ke media justru. Berarti sesuai dengan perkataan Mourinho dulu ya Pak ya. Kenapa tuh? Ya gua di MU juara 2 itu mungkin pencapaian prestasi terbaik dia. Oh, karena dengan banyaknya hal-hal ya, karena di luar itu. United adalah tim yang berbeda dari tim-tim yang lain. Unik dari segi sejarah, prestasi, dan juga level elit yang begitu lama dipertahankan di era Ferguson. Mulai goyah ketika dia pindah, terguncang sekarang, dan ini membuat keadaannya buat siapapun pelatihnya akan berat juga. Bahkan sekelas Jose yang mungkin juga diganggu karena nggak semua suka dengan Jose, dan kenapa dia diambil dalam kesempatan itu juga kan banyak pertanyaan karena gaya bermain Jose tentunya berbeda dengan apa yang menjadi DNA dari musim ke musim dari Manchester United. Waktu zamannya Jose itu pas juga si Pep lagi ini kan ya. Available. Oh, baru available City, kan baru habis dari jadi Bayern kan. either Pep bisa ke United Tapi atau malah ke City. Padahal di New York udah makan sama Ferguson. Iya. Tapi malah milihnya ke Nah itu kan berarti ada kendala di manajemen. Ya, berarti intinya adalah manajemennya bobrok. Nah itu dia. iya, emang. Ya. Tapi lu setuju manajemen bobrok? setuju. Makanya harusnya diganti sama Iya. pemilik baru lah ya. Paling nggak ada refreshment lah maksud gue. Orang-orang yang Oh sekarang sebentar, sorry gue potong. Permasalahannya di pemilik atau manajemen yang di board? Kalau pemilik Glazers adalah masalah utama karena apa yang menjadi financial benefit dan gain buat klub itu selalu Diambil. keluar, nggak ke dalam. Tapi Arsenal merasakannya juga sama gitu kan. American base memang mengatakan mungkin sebagai owner dari sebuah klub di Liga Inggris kita harus bisa menyedot keuntungan semaksimal mungkin tapi tidak dikembalikan. Itu yang menyebabkan kendala tercipta untuk fans dan juga ownership. Tapi kemudian juga bagaimana secara bisnis sebenarnya mereka menaruh orang-orang yang sangat pandai untuk bisa mendapatkan keuntungan dari klub. Ed Woodward adalah buktinya. Iya, Financial gain dari apa yang dia sedot untuk The Glazers dengan luar biasanya bisnis komersil dan lain-lain, oke. Tapi itu tidak memberikan apa yang menjadi hak dari sebuah klub di Liga Inggris. Itu yang menjadi kendala. Jadi business wise sebenarnya oke, tapi footballing decision nggak pernah oke di Manchester United. Dan ini ketika masuk siapa tuh Arnold, Fletcher, sebenarnya gue berharap ada perubahan, tapi ternyata sama aja. Justru emang mesti di-cut dulu dari atasnya dulu permasalahan utama baru ke bawah-bawahnya gitu menurut gue. Ya, dan tidak memilih businessman, tidak memilih orang-orang kantoran untuk bisa meran satu tim sepak bola.
Van der Sar available waktu itu sebelum sakit. Iya, sebelum sakit. Harusnya kan dia bisa menjadi pemain orang yang bisa merubah culture di front office. Oke, sudah ada banyak dapat kuliah dari Adiani tentang Manchester United. Deep Talk. Deep Talk Wih, with Adiani. Adiani. Kita bikin program sendiri aja apa? Terima kasih buat Adiani. Kasih bantal-bantal lah. Bantal Deep Talk buat orang-orang, kita kumpulin semuanya. Kita kuliah. Kita kasih kuliahin pokoknya. Terima kasih sekali lagi Adiani. Sama-sama pasti. Terima kasih Sama-sama, Erik. Pak. Sampai ketemu minggu depan. Yang Ya. pastinya minggu depan kita bakal ada giveaway lagi. Pertandingannya episode depan apa? ya, Episode episode depan nantinya. Dan buat yang menang giveaway di pertandingan Manchester United Burnley lawan Burnley. Manchester United Yang ini tebak dia. skor yang udah benar tebak Cek di skornya bawah ya. ada pemenangnya nih. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Thank you.